Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ketiga kita atau pertemuan ketiga kita di semester ini. Dan di pekan ini tema kita masih membicarakan tentang mikroorganisme. Nah, kalau pekan lalu kita membicarakan tentang mikroorganisme dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari, di pekan ini kita membicarakan tentang mikroorganisme dan kerugian yang ditimbulkan olehnya. Nah, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang tema kita ya. Oke, teman-teman, jadi mikroorganisme itu tidak selalu menguntungkan. Dia juga bisa merugikan bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya nih, pada tumbuhan, dia bisa menyebabkan kanker pada batang jeruk. Jadi ternyata bukan manusia aja ya yang bisa terserang kanker, ternyata batang jeruk juga bisa memiliki penyakit kanker. Kemudian, mikroorganisme merugikan ini bisa menyebabkan penyakit busuk pada daun labu. Nah, siapa yang suka makan labu? Ya, jadi labu ini adalah sayur yang memiliki banyak serat dan vitamin. Nah, kalau mikroorganisme menyerang daunnya bisa mengalami kebusukan dan tanaman labunya bisa mati. Itu contoh pada tumbuhan. Bagaimana pada hewan? Kalau pada hewan, mikroorganisme merugikan ini bisa menyebabkan penyakit antraks pada hewan ternak. Nah, biasanya yang diserang ini adalah hewan sapi dan kambing. Jadi biasanya pada hari raya kurban, sapi dan kambing dilakukan pengecekan dulu apakah memiliki penyakit antraks atau tidak. Karena kalau dia punya penyakit antraks, sapi sama kambing ini tidak layak untuk konsumsi, ya teman-teman. Oke, yang kedua bisa menyebabkan penyakit bengkak pada rahang sapi. Itu contoh pada hewan. Nah, kalau pada manusia, mikroorganisme ini banyak menyebabkan penyakit ya. Contohnya penyakit diare. Jadi penyakit diare ini adalah yang menyebabkan kita sering buang air besar. Misal dalam sehari itu kita bisa 3-4 kali buang air besar. Kemudian bisa menyebabkan penyakit disentri, tipes, dan lain-lain. Dan yang sekarang lagi heboh-hebohnya adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, makan makanan bergizi, dan rajin-rajin berolahraga. Nah, itu dia sedikit informasi tentang tema kita di pekan ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi matematika. Nah, teman-teman, kalau pekan lalu kalian sudah belajar tentang bagaimana mencari kelipatan suatu bilangan. Nah, pekan ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari faktor suatu bilangan. Ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih faktor bilangan itu? Ya, faktor bilangan adalah suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ya, Ibu Siti ulangi, faktor bilangan adalah suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kemudian, salah satu cara mencari faktor suatu bilangan adalah dengan metode pohon faktor. Jadi teman-teman, metode ini adalah metode yang paling mudah ya, yang bisa kalian pelajari. Namanya metode pohon faktor. Dan metode ini menggunakan bilangan prima sebagai pembagi bilangannya. Nah, kalian harus tahu dulu bilangan prima itu apa? Ya,
Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Ya, ini Ibu Siti tunjukkan himpunan bilangannya. Jadi, bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Ya, diingat ya, ini adalah himpunan bilangan prima yang akan kita gunakan untuk mencari faktor suatu bilangan. Sebagai contoh, kita akan mencari faktor dari angka 16. Ya. Yang pertama, kita harus membaginya dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu berapa? 2. 16 bisa dibagi 2? Ya, bisa ya. Berapa hasilnya 16 dibagi 2? 8. Kemudian 8 juga dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. 8 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita bagi lagi dengan angka yang paling kecil dari bilangan prima, yaitu 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah, selanjutnya 2 kita bagi lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kalau sudah terakhirnya angka 1, maka sudah cukup sampai di situ. Nah, ini adalah yang dinamakan pohon faktor. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa mengetahui faktor dari bilangan tersebut. Nah, jadi faktor bilangan 16 adalah berapa saja? Ya, 1. Kemudian 2. Bu Siti itu 2-nya ada 5. Ya, betul. 2-nya memang ada 5, tapi kita tulis 1 saja, ya. Kemudian berapa lagi faktor dari bilangan 16? Ya, betul. Ada 4. Kemudian berapa lagi? 8 dan 16. Nah, ini adalah faktor dari bilangan 16. 16 memiliki 5 faktor, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Oke, teman-teman? Oke, kita akan latihan lagi ya. Kita akan cari faktor dari bilangan 25. Oke, kita gunakan metode pohon faktornya. Nah, kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 25 bisa tidak dibagi dengan 2? Tidak bisa. Kemudian kalau tidak bisa, kita berlanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 25 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa juga. Maka kita pakai lagi bilangan prima berikutnya. Berapa bilangan prima setelah angka 3? Ya, betul. Angka 5. Maka 25 dibagi 5 bisa tidak? Bisa. Berapa hasilnya? Ya, 5. Kemudian 5 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang pas ya dengan pembagiannya, yaitu 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kalau 1 berhenti sudah di situ ya. Nah, ini adalah faktor metode pohon faktor untuk bilangan 25. Kita akan tahu faktornya berapa saja. Ya, 1. Kemudian 5. Kemudian 25. Faktor bilangan 25 cuma ada 3 ya teman-teman, yaitu 1, 5, dan 25. Sampai sini kalian paham? Insya Allah paham. Nah, untuk memantapkan lagi kita coba ya contoh sekali lagi. Kita akan mencari faktor dari bilangan 90. Ya, kita akan gunakan metode pohon faktornya. Ya, 90 akan kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 90 bisa tidak dibagi 2? Bisa. Dapat berapa, teman-teman?
45. Ya, alhamdulillah. Kemudian 45 akan kita bagi lagi dengan angka bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Tapi bisa tidak 45 dibagi 2? Oh, ternyata tidak bisa. Maka kita pakai yang angka berikutnya itu 3. Berapa 45 dibagi 3? 15. Alhamdulillah. Kemudian 15 kita bagi lagi dengan bilangan prima. Oke, 15 dibagi 2 tidak bisa. Maka kita pakai angka berikutnya yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 5 kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang paling cocok dengan pembagian ini. Berapa? 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kalau sudah di bawah ini angka 1, maka sudah cukup sampai di situ pohon faktornya. Nah, kelihatan bukan teman-teman? Dari sini kita bisa mencari faktor dari bilangan 90. Ayo coba sama-sama sebutkan berapa saja faktor dari 90? Ya, 1. Kemudian 2. Ini 2. Kemudian 3. Kemudian 5. Lalu 15, 45 dan 90. Ya. Nah, ini adalah faktor dari bilangan 90. Paham? Paham ya, insya Allah kalian paham. Ini metode yang paling mudah untuk mencari faktor suatu bilangan. Oke, teman-teman? Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai ya. Semoga kalian nanti dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Oke, sampai ketemu lagi pekan depan dengan materi berikutnya. Ibu Siti tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.